Baik, kembali lagi di Breaking News TV One. Kembali kita berbincang dengan Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Mas Heri, kalau melihat ini atas kuasa Teddy Minahasa, barang bukti yang harusnya segera dimusnahkan, tetapi malah dibawa ke Jakarta. Kemudian juga barang bukti ini rencananya akan diperjualbelikan. Seharusnya secara hukum seperti apa, Mas Heri? Ya, itu tadi pentingnya kita sampaikan di awal ya Mbak Ratih terkait dengan pengawasan penguasaan barang bukti tadi. Kan barang bukti kan pastinya digunakan untuk kepentingan hukum pembuktian ya Ya. terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ya, sampai di situ saja yang harusnya dilakukan sehingga ya kalau itu sampai dipindahkan ke tempat lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan, kemudian penuntutan di persidangan kelak itu saya rasa juga satu hal yang tentunya sudah melanggar secara prosedural hukum ya. Dan ini kan harusnya dipahami oleh setiap penyidik. Ya. Setiap penyidik kita nggak bicara hanya Teddy Minahasa ataupun Dodi saja, tapi setiap penyidik harus memahami hal ini. Bahwa dalam berbuat itu kan ada pedoman dasarnya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981. Kalau saya tidak salah, kaitan dengan barang bukti atau sitaan ini kan bisa berkaitan di pasal 38 sampai 46 ya, bahwa barang bukti itu misalnya kaitan dengan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau berupa hasil dari kejahatan. Nah, ini kan dalam proses tadi harus dijaga katakanlah keasliannya ya, jangan sampai itu rusak atau kemudian bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang lain ya, ini satu pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Bagaimana menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, ini yang kemudian ingin dibuktikan oleh masing-masing pihak. Benarkah ada dugaan penyelewengan terhadap bukti itu, bahkan bukan hanya sekedar ditransfer, dipindah, tapi juga dijual. Nah, ini kepentingan hukum dari Teddy Minahasa dan juga Dodi. Linda dalam konteks ini juga menjelaskan hal itu ya. Karena yang berhadapan-hadapan langsung ini kan dalam perkara ini secara langsung adalah Teddy Minahasa dan Dodi kan, karena Dodi merasa perintah untuk mengganti dengan istilahnya terawas ya. Memang bahasa-bahasa yang aneh, bahasa sandi itu kan perlu diungkap ya. Apa maksud dari penggunaan istilah atau kode ini begitu ya? Apakah itu memang ada kaitannya dengan pembicaraan yang mereka sama-sama pahami terkait dengan perbuatan pidana tersebut, atau itu yang bisa saja hal lain gitu kan? Nah, ini yang kemudian ingin digali faktanya sebagai material. Sehingga dihadirkan juga saksi-saksi yang lain yang berkaitan juga dalam perkara ini yang mereka juga jadi terdakwa. Contohnya adalah orang yang diminta oleh Linda untuk menjual barang bukti tersebut kan, dan tidak ada transfer uang. Tinggal ditelusuri saja transfer uang itu juga sampai ke siapa begitu, siapa yang menikmatinya. Nah, ini kan agar semakin terpola, jelas pembuktiannya ke arah mana begitu ya, dan bisa dibuktikan atau tidak terkait dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum itu. Jadi jaksa penuntut umum pun tentu akan mengejar keterangan dari atau mengkonfrontir dari saksi-saksi yang lain yang sudah dihadirkan dalam perkara ini, di perkara yang bukan hanya di Teddy Minahasa tapi juga di Dodi atau ya, saya rasa begitu. Baik, Mas Heri, kalau melihat terdakwa dalam kasus ini kan memang beberapa kepolisian begitu, anggota polisi ya, yang dimana notabene sudah mengetahui bagaimana proses penyidikan, penegakan hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti ini, akankah juga ada mungkin pasal yang berlapis atau ada mungkin ancaman yang lebih berat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiranegara di situ? Secara normatif itu tercantum, kalau kembali ya saya tidak salah menyampaikan, pasal 52 KUHP ya, ada pemberatan terhadap seseorang yang karena dengan kekuasaan atau jabatannya tadi kemudian menggunakan hal tersebut untuk melakukan satu tindak pidana, maka ada pemberatan di sana. Nah, tapi sayangnya apa saya yang terlewat atau nanti silahkan dicek, sepertinya di dakwaan juga memang tidak ada dicantumkan ketentuan pasal tersebut ya, pasal 52 lebih langsung kepada lex spesialisnya, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika 35 2009 pasal 114 dan 132-nya lebih diarahkan ke sana. Jadi ya kalau secara normatif ketentuan atau bangunan pemikiran terkait dengan pemberatan itu
ada, tapi kemudian tidak bisa disoal karena memang tidak ada dicantumkan dalam dakwaan. Tentunya menjadi sumir dia kalau seandainya membicarakan sesuatu yang di luar dari dakwaan, karena dakwaan itu kan kemudian adalah satu hal yang menjadi guidance dan juga yang kemudian bisa kita katakan untuk membatasi ruang lingkup dari apa yang ingin dibuktikan atau perbuatan pidana yang patut diduga dilakukan oleh seseorang gitu. Mas Heri, kalau Anda mencermati dalam sidang kasus narkoba Teddy Minahasa ini, kalau kita sempat mengutip begitu ya pernyataan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea mengatakan ini dakwaan penuntut umum ini prematur karena beberapa saksi yang seharusnya diperiksa oleh penyidik dan juga dimasukkan ke dalam BAP ini tidak dijadikan saksi. Kalau Anda melihat akankah harus ada saksi-saksi lain yang dihadirkan? Tapi tahan dulu Mas Heri, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Breaking News TV akan kembali usai yang satu ini.